A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Zakir TV 40 akan mengisahkan sejarah adanya Ka'bah di Mekah. Sebelum sahabatku menyimak sejarah adanya Ka'bah di Mekah, alangkah baiknya sahabatku subscribe dan like and share jika bermanfaat untuk kita semua. Ka'bah yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah dengan bentuk bangunannya yang mendekati bentuk kubus. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan sebagai patokan atau kiblat atau patokan arah untuk hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia seperti sholat. Selain itu, Ka'bah juga merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi bagi umat Islam pada saat musim haji atau umroh. Pada awalnya, Mekah hanyalah sebuah hamparan kosong. Dari sejauh mata memandang yang kita lihat hanyalah pasir yang bergumul di tengah terik yang menyengat. Aliran air Zam-Zamlah yang pertama kali mengubah daerah gersang itu menjadi sebuah tempat terpencil. Tempat kecil yang dimulainya peradaban kelompok baru dunia Islam. Ka'bah yang dinamakan sebagai Bait Al-Atiq merupakan bangunan yang dipagar pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-37 bahwa situs suci Ka'bah telah ada pada saat Nabi Ibrahim yang menetapkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika masih bayi di lokasi tersebut. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menetapkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-37. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Dengan kaki mungilnya yang pertama kali menyentuh sumber mata air Zam-Zam, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang ketika itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir, tiba-tiba banyak kedatangan musafir. Ada beberapa musafir yang memutuskan untuk tetap tinggal, namun ada juga yang beranjak pergi. Nabi Ibrahim yang datang dan kemudian menerima wahyu untuk mendirikan Ka'bah di kota tersebut. Ka'bah itu sendiri yang berarti tempat dengan penghormatan dan kedudukan yang tinggi. Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim yang terletak tepat di tempat Ka'bah lama yang didirikan Nabi Adam alaihissalam hancur tertimpa dengan banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi yang pertama kali mendirikan Ka'bah. Pada tahun 1500 sebelum Masehi yang tercatat adalah pada tahun pertama Ka'bah dan kembali didirikan. Berdua dengan putranya yang taat yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah dari bebatuan Bukit Hira, Kubais dan tempat-tempat lainnya. Semakin tinggi dari hari ke hari mereka membangun Ka'bah dan akhirnya selesai dengan panjang 30 atau kurang lebih 31 hasta.
Lebarnya kurang lebih sekitar 20 hasta. Pada awalnya bangunan tanpa atap, hanyalah 4 tembok persegi dengan 2 pintu. Di salah satu celah sisi bangunan yang diisi dengan batu hitam besar yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Batu hitam ini tersimpan di Bukit Qubais pada saat masa Nabi Nuh ketika banjir besar melanda. Batu ini sangat istimewa karena batu ini diberikan oleh malaikat Jibril. Sampai pada saat ini jutaan umat manusia, yaitu muslim di dunia, dapat mencium batu ini ketika saat menjalankan ibadah haji atau umrah. Sebuah sejarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai dibangunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia agar berziarah ke Ka'bah yang didaulat sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah awal mulanya haji, ibadah akbar bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena Ka'bah ini beratap dan temboknya yang rendah, sekitar 2 meteran. Barang-barang yang berharga di dalamnya sering sekali dicuri. Bangsa Quraisy yang memegang kendali atas Mekah ribuan tahun setelah kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berinisiatif untuk merenovasinya. Untuk melakukan hal tersebut, maka bangunan yang awal harus dirobohkan terlebih dahulu. Al-Walid bin Al-Mughairah Al-Makhzumi merupakan orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah untuk membangunnya dan menjadikan bangunan yang baru. Pada zaman Nabi Muhammad, renovasi juga pernah dilakukan pasca banjir Belanda. Perselisihan tersebut muncul di antara keluarga-keluarga kaum Quraisy tentang siapakah yang pantas untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya, yaitu di Ka'bah. Rasulullah SAW yang berperan penting dalam hal tersebut. Di dalam sebuah kisah yang sudah pernah kita ketahui, Rasulullah SAW meminta kepada 4 suku untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan dengan menggunakan secarik kain. Ide ini berhasil untuk menghindarkan perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan bangsa Arab. Renovasi terbesar yang dilakukan pada tahun 692. Sebelum renovasi, Ka'bah yang terletak di ruangan sempit dan terbuka di tengah sebuah masjid yang kini dikenal dengan Masjidil Haram. Pada akhir tahun 700-an, tiang kayu masjid diganti dengan menggunakan marmer dan sayap-sayap masjid diperluas, ditambah dengan beberapa menara. Renovasi yang dirasa perlu untuk menyusul semakin berkembangnya Islam dan semakin banyaknya jamaah haji dari seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya. Wajah Masjidil Haram yang kini mulai modern dengan renovasi pada tahun 1520-an pada kepemimpinan Sultan Selim. Arsitektur pada tahun tersebut yang kemudian dipertahankan oleh Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 96. Ka'bah yang disebut juga dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Dibangun tembok yang berupa segi empat yang terbuat dari batu-batu yang besar yang berasal dari gunung-gunung di sekitar Mekah. Baitullah dibangun di atas dasar pondasi yang kokoh. Dinding-dinding di sisi Ka'bah ini
diberikan nama khusus yang ditentukan berdasarkan nama negeri ke arah mana dinding itu menghadap, terkecuali satu dinding yang diberi nama dengan sebutan Rukun Hajar Aswad, atau ada sudut rukun atau keempat dinding tersebut, antaranya sebelah utara Rukun Irak, yaitu menghadap ke Irak, sebelah barat Rukun Syam yang berarah ke Suriah, sebelah selatan Rukun Yamani yang mengarah ke Yaman, sebelah timur Rukun Aswad, yaitu Hajar Aswad. Keempat, sisi Ka'bah yang ditutup dengan selubung yang dinamakan dengan kiswah. Sejak zaman Nabi Ismail, Ka'bah sudah diberikan penutup yang berupa kiswah ini. Saat ini kiswah tersebut terbuat dari bahan sutra asli yang dilengkapi kaligrafi dari benang emas. 1 tahun Ka'bah ini dicuci sebanyak 2 kali, pada awal bulan Zulhijjah atau awal bulan Sya'ban. Kiswah yang diganti sekali dalam setahun. Nabi Muhammad SAW pada usia 30 tahun, sekitar pada tahun 600 Masehi, dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Karena akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu, bangunan ini direnovasi kembali. Pada saat itu sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah yang lain ketika ingin meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Berkat penyelesaian Nabi Muhammad SAW, perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan baik tanpa harus ada pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Menjelang pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, sampai kepindahannya ke kota Madinah, di lingkungan Ka'bah yang penuh dengan patung yang merupakan suatu perwujudan dari Tuhan bagi bangsa Arab ketika saat masa kegelapan pemikiran mereka, yaitu masa jahiliyah, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sebagai nenek moyang dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperbolehkan disembah yang diserupakan dengan benda atau makhluk apapun, dan tidak mempunyai perantara untuk menyembahnya, serta ia tunggal, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-Quran Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya Ka'bah dibersihkan dari patung-patung ketika Nabi Muhammad telah membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Selanjutnya bangunan Ka'bah ini diurus dan dipelihara oleh Bani Saibah yang sebagai pemegang kunci Ka'bah, dan administrasi serta pelayanan haji yang diatur oleh pemerintahan, baik itu pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah Turki, sampai pada saat ini, yaitu pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Sobat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah sedikit dari Zakir TV 40 tentang kisah sejarah adanya Ka'bah di kota Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata pengucapan atau penyebutan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah dari saya pribadi, yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.